Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan pemahaman, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, dengarkanlah doa puasa. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kok nggak ada yang jawab? Halo, Arzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sehat, cerdas, ceria. Yes, sekali lagi. Yes. Terima kasih. How are you today? Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Oke. Hari ini hari Senin. Kita nanti belajar literasi. Apa itu literasi? Ada yang tahu? Apa literasi? Belum tahu. Literasi itu membaca buku. Oke, nanti diajak Wahyu kita membaca buku dongeng puisi. Iya, nggak apa pakai ini. Nah, nanti diajak cerita sama Wahyu ya. Nanti adik mendengarkan. Oke? Oke, judulnya Dongeng Rapunzel. Judulnya yang manis, nggak manis, nggak jadi cerita. Minumnya bawa sini Mas Ijan. Oke. Halo. Bu Guru mau cerita. Judulnya Dongeng Rapunzel. Semuanya konsentrasi. Pada suatu masa hiduplah sepasang suami istri yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak, tetapi belum mendapatkan anak seorang pun. Di belakang rumah mereka ada sebuah jendela kecil yang mengarah ke sebuah taman indah yang ditutupi dengan tembok besar, dan tak seorang pun berani masuk ke dalam taman tersebut. Karena taman tersebut adalah milik seorang penyihir yang sangat ditakuti. Pada suatu ketika saat sang istri berdiri di jendelanya dan melihat ke taman, dia melihat sebuah hamparan kebun yang penuh dengan bunga rampion yang terlihat begitu segar dan hijau sehingga ia menginginkannya. Setelah beberapa hari, karena kecewa dan tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan bunga tersebut, ia menjadi sakit dan pucat.
Jawab istrinya, jika saja saya bisa mendapatkan bunga itu dari taman di sebelah rumah. Si suami yang begitu mencintai istrinya berpikir, apapun yang terjadi, saya harus membawakan rampion untuk istriku. Maka saat hari menjelang mengambil bunga itu dan membawanya ke istrinya kemudian membuat salad atau sayuran dan memakannya dengan rasa senang. Istrinya sangat menyukai rampion atau bunga itu sehingga ia meminta suaminya membawakan dia rampion 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Judulnya yang manis. Naura lagi ya. Suaminya sekali lagi harus masuk ke dalam kebun dan mengambil bunga rampion tersebut. Sedangkan di taman yang ada bunga rampion tersebut ada seorang penyihir yang sangat ditakuti. Ternyata si suami itu ketahuan sama penyihir tersebut. Jadi, ampunilah saya hanya melakukannya karena terpaksa penyihir. Istri saya melihat rampion Anda dari jendela dan memiliki keinginan untuk memakannya. Kemudian si penyihir yang menjadi sedikit reda amarahnya berkata kepadanya, jika benar seperti yang kamu katakan, saya akan memperbolehkan kamu untuk mengambil rampion sebanyak yang kamu mau dengan satu syarat. Kamu harus memberikan anak itu kepada saya. Saya akan memperlakukan anak itu sebaik mungkin. Jadi istrinya yang mengandung itu nanti anaknya diambil sama penyihir tersebut. Pria tersebut menyetujui segala persyaratan si penyihir. Ketika bayinya lahir, si penyihir muncul memberi nama Rapunzel. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang sangat cantik seperti gambar ini. Ketika dia berusia dewasa, si penyihir mengurungnya di sebuah menara yang terletak di hutan. Tidak ada pintu, hanya ada jendela saja. Dia hidup selama menjadi dewasa hanya di dalam menara. Rapunzel memiliki rambut yang sangat panjang dan indah seperti benang emas. Nah, rambutnya panjang, warnanya pirang, cantik jelita. Ketika mendengar suara penyihir, dia akan melepaskan ikatan rambutnya, menggulungnya pada sebuah kaitan di jendela, kemudian membiarkan rambutnya turun ke bawah. Dengan begitu si penyihir bisa naik ke atas menara. Jadi penyihirnya itu naik ke atas menara pakai rambutnya Rapunzel. Soalnya rambutnya Rapunzel itu panjang sekali. Iya, panjang banget. Setelah 1-2 tahun tinggal di menara, seorang pangeran berkuda menyusuri hutan dan tiba di dekat menara. Saat itu, sang pangeran mendengarkan sebuah lagu yang begitu merdu sehingga ia bisa berdiri terdiam dan mendengarkan lagu tersebut. Ternyata lagu itu dinyanyikan oleh siapa? Rapunzel. Pangeran menjadi sangat ingin untuk naik ke atas menara. Dia itu penasaran, kok ada orang yang bernyanyi di atas menara. Nah, dia lalu berkendara untuk pulang rumah, tetapi nyanyian Rapunzel sangat menyentuh hatinya. Karena itu, dia setiap hari pergi ke hutan dan ke menara untuk mendengarkan Rapunzel bernyanyi. Ketika si pangeran itu di dekat menara, si penyihir datang. Nah, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya. Kemudian Rapunzel mengulurkan rambutnya dan si penyihir pun naik ke atas. Jika
Jika itu adalah cara untuk naik ke atas, saya akan mencobanya nanti, ucap si pangeran. Jadi si pangeran itu mengintip si penyihir waktu naik ke atas menara. Nah gitu. Halo, duduknya yang manis, duduk yang manis. Nah, terus pada awalnya Rapunzel sangat ketakutan ketika dia melihat seorang pria naik ke atas menara yang ternyata bukan penyihir itu. Jadi si pangeran itu memanggil Rapunzel dan Rapunzel mengulurkan rambutnya. Habis itu sang pangeran naik ke atas dan Rapunzel kaget. Loh, kok ada seorang laki-laki naik ke atas ini, bukan si penyihir? Tanya dalam hati Rapunzel. Aku rela untuk bersama Anda, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk turun. Bawakanlah saya sebuah gulungan sutra setiap kali Anda datang, dan aku akan menenun sebuah tali dengan sutra tersebut. Dan ketika tali tersebut siap, saya akan turun. Nah, setelah itu si penyihir agak mundur, ayo agak mundur lagi. Nah, ternyata si penyihir itu tahu pangeran sering mendatangi Rapunzel. Nah, seperti itu. Dalam sekejap penyihir menjadi marah. Saya pikir saya telah memisahkan kamu dengan dunia luar Rapunzel, namun kamu telah mengelabui saya atau membohongi saya. Dalam kemarahannya dan mencengkeram rambut Rapunzel yang panjang, melilitkannya pada tangan kirinya dan mengambil sebuah gunting dan Snip memotong rambut tersebut sehingga rambut indah itu tergeletak di lantai. Dan dia pun dengan kejam membawa Rapunzel yang malang ke sebuah gurun di mana ia harus hidup dalam kesedihan dan kesengsaraan. Pada hari yang sama setelah mengusir Rapunzel, pada malam hari si penyihir mengikat rambut yang ia potong tadinya pada kaitan jendela, dan ketika sang pangeran berkata, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu. Si penyihir membiarkan rambut tersebut turun dan sang pangeran masuk ke dalam menara. Si penyihir pun mengejek pangeran tersebut. Kau akan membawa pergi wanita yang sangat kau cintai. Tetapi sayang, burung yang indah itu tak ada lagi dan bernyanyi di sarangnya. Seekor kucing telah membawanya pergi, dan kucing itu juga akan mencakar matamu sehingga kamu tidak akan melihat Rapunzel selama-lamanya. Jadi penyihir ngomong ke pangeran itu kalau Rapunzel sudah tidak ada di menara itu lagi. Ya. Sang pangeran merasa terluka dan putus asa. Ia pun melompat turun dari menara untuk meloloskan diri dari si penyihir. Tetapi duri di mana ia jatuh menusuk matanya dan ia pun menjadi buta seperti yang dikutukkan oleh si penyihir. Ia pun berjalan dengan mata yang entah sebelah, tak tentu arah di dalam hutan, tidak makan apa-apa kecuali akar dan buah, dan tidak melakukan apapun kecuali meratap dan menangisi kehilangan istrinya yang tercinta. Sang pangeran berjalan tanpa arah dalam keadaan menderita selama beberapa tahun, dan pada suatu saat tibalah ia di sebuah padang pasir di mana Rapunzel itu berada. Saat itu sang pangeran mendengar suara nyanyian yang sangat akrab didengarnya, dan ia pun berjalan menuju ke arah suara tersebut. Ketika sang pangeran mendekat, Rapunzel yang melihatnya langsung mengenalnya, memeluknya lalu menangis. 2 bulir air matanya turun membasahi mata sang pangeran yang buta, dan seketika itu juga sang pangeran bisa melihat dengan jelas seperti sedia kala. Sang pangeran pun membawa Rapunzel ke kerajaannya, di mana mereka tinggal dan hidup berbahagia selama-lamanya. Sudah selesai ceritanya. Oke.
Duduk yang manis. Nah, coba Bu Guru tanya tadi itu ceritanya judulnya apa? Betul, Rapunzel. Nah, Rapunzel itu tadi diambil sama penyihir. Rambutnya Rapunzel gimana? Iya, rambutnya panjang jadi bisa apa? Turun terus penyihirnya naik ke atas menara. Terus ketemu sama siapa tadi? Sama pangeran. Nah, sama pangerannya itu matanya gimana tadi? Ketusuk duri akhirnya buta. Setelah ketemu Rapunzel, air mata Rapunzel menetes ke mata sang pangeran dan sang pangeran bisa melihat lagi. Akhirnya mereka hidup bahagia. Gimana? Iya, mereka bertemu dan menjadi keluarga yang bahagia. Hore. Nah, happy semua? Happy. Oke, sebelum kita istirahat, kita doa sebelum makan dulu.